Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast Lompongan Ramadan bersama PCGP Ansor Gresik kolaborasi dengan Nugres Channel. Kali ini kita berkesempatan bersama salah satu kader PCGP Ansor, kader GP Ansor yang telah berhasil menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Gresik, yakni sahabat Ainul Yakin Tirta dari Benjeng. Selamat malam Mas Tirta. Malam. Gimana kabarnya Mas Tirta? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Tirta, podcastan Lompongan Ramadan ini adalah podcastan yang diprogramkan Nugres dengan PCGP Ansor. Kita filosofinya itu terinspirasi dari Kongres Ansor kemarin, peta jalan NU masa depan. Kalau pengurus pusat bikin peta jalan masa depan NU secara nasional, mungkin kita di daerah ngomong lompongan. Lompongan itu gang-gang kecil, gang-gang alternatif yang nantinya bagaimana kemudian para aktivis Ansor ini punya pemikiran atau pandangan-pandangan tentang Gresik kini dan nanti. Tapi sebelumnya mungkin publik masih belum kenal dengan Mas Tirta, mungkin bisa diperkenalkan Mas Tirta. Baik, terima kasih ya Khidir. Sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan untuk bisa berkegiatan bersama. Dan mungkin untuk awal saya ingin memperkenalkan diri memperkenalkan diri bahwasanya nama saya Ainul Yakin Tirta Saputra, tapi biasanya memang panggilannya Tirta. Ya. Panggilan saya Tirta. Nah, di momentum saat ini saya ingin juga menyampaikan bahwasanya di proses saya mengapresiasi kegiatan Lompongan Ramadan ini menjadi kegiatan yang sangat baik. Di momentum bulan suci Ramadan untuk bisa menjalin silaturahim yang baik agar kolaborasi antara pemerintahan daerah dan juga anak organisasi Nahdlatul Ulama yaitu GP Ansor itu bisa terjalin dengan baik dan positif ke depannya. Mungkin itu Cak Khidir untuk awal ya mungkin itu. Monggo. Kiranya ini kita mendiskusikan apa dan membahas apa, saya mengikuti sebenarnya kegiatan ini. Mas Tirta, sahabat Tirta ini aktivitas selama bulan Ramadan ini gimana kesehariannya? Kalau aktivitas saya di bulan Ramadan ini sih ya lebih banyak ya. Paling utama ya pasti ya mendekatkan diri ya sama yang di atas, sama Allah SWT. Di satu sisi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang yang baik. Kegiatan sosial juga ada, dan juga kegiatan perekonomian ada, khususnya ya menjalankan lini usaha saya, lini bisnis saya agar tetap bisa berjalan, karena meskipun bulan suci kan juga tetap kalau ngomong kegiatan perekonomian kan juga harus tetap berjalan. Jadi itu yang saya lakukan, yang saya kerjakan selama bulan suci Ramadan tahun ini. Ada bedanya nggak Mas Tirta dengan tahun lalu, barangkali suasananya atau apa berbeda dengan tahun lalu? Sudah pasti ada perbedaan, karena di momentum bulan suci saat ini bertepatan juga
selesainya pemilihan umum ya. Selesainya pemilihan umum di tahun 2024 secara nasional, dan kebetulan saya menjadi kontestasi yang ikut berkontestasi di momentum pemilu itu, sehingga pasca pemilu masuk pada bulan suci Ramadan ya pasti suasananya berbeda dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Jadi lebih banyak kegiatannya akhirnya. Lebih banyak kegiatannya, lebih banyak di kegiatan sosialnya akhirnya, mungkin seperti itu. Mas Tirta bisa enggak? Ini Mas Tirta, ini kan Mas Tirta kan salah satu kader GP Ansor, barangkali bisa diceritakan proses di GP Ansor, barangkali mulai dari pimpinan anak cabang atau apa, bagaimana prosesnya Mas Tirta? Kalau proses saya berkader di Gerakan Pemuda Ansor ini dimulai pada tahun 2019. Tahun 2019 itu saya masuk di PAC GP Ansor Kecamatan Menjeng. Pada saat itu saya menjadi wakil bendahara dengan ketuanya Mas Lutfi Hambali. Ya, notabene sebelumnya saya berproses di Ansor ini, saya masih belum berproses di mana-mana, Mas. Kuliah ya? Saya lebih banyak kuliah di Surabaya, membangun konektivitas di Surabaya, jejaring di Surabaya. Nah, kok delalah pasca kuliah saya kembali ke Gresik dan diperintah untuk maju di Pileg. Awal mulanya itu di situ. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Ya, okay. Saya maju di Pileg, diperintah oleh keluarga besar untuk bisa maju menjadi calon legislatif. Syaratnya ya Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa syaratnya Partai Kebangkitan Bangsa? Itu memang landasannya dari keluarga. Yang notabene orang tua saya, pada khususnya abah saya itu restunya saya dalam berpolitik diizinkannya, kalau tidak di PKB ya tidak boleh. Sehingga ini menjadi perintah ya saya berproses di PKB di tahun 2018. Selama proses itu terjadi kenyamanan pada pribadi mengikuti kegiatan-kegiatan non politiknya PKB, yaitu kegiatan yang lebih bersanding dengan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu dari landasan kenyamanan dan juga ada minat, alhamdulillahnya kok saya diajak untuk bisa ikut urip NU melalui GP Ansor. Pada saat itu di tahun 2016 saya masuk menjadi wakil bendahara di PAC GP Ansor Kecamatan Menjeng. Nah, saya berproses di Ansor pada saat itu. Proses panjang yang mana memang proses yang saya lakukan itu membedakan, Mas. Membedakan antara sikap-sikap politik dengan sikap-sikap organisasi yang saya geluti di Ansor. Itu secara otomatis ya? Secara otomatis, karena saya ingin menjaga marwahnya organisasi agar tidak tercampur baur dengan langkah-langkah praktis. Siap. Makanya saya membatasi itu. Jadi ya saya ngomong proses Ansor, berkegiatan Ansor, berrijalul Ansor, ya saya rijalul Ansor, saya ikut kajian-kajian yang dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin, yang dipimpin oleh teman-teman rijalul Ansor di kecamatan, dan juga ikut beberapa kegiatan-kegiatan sosial Ansor Kecamatan Menjeng, salah satu kegiatan-kegiatan abdi itu saya ikuti, dan saya tidak pernah mencampur baur urusan ini dengan urusan politik Partai Kebangkitan Bangsa. Siap. Nah, selama proses itu saya di PKB juga
menjabat struktural di Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Gresik. Berjalannya waktu, saya sekarang juga menjadi Ketua PAC PKB Kecamatan Menjeng, yang mana beban ini harus benar-benar menjadi sebuah amanah dan tidak mudah untuk bisa mencampur baurkan itu tadi. Karena repot kan Mas Khidir, kalau misalnya ini kita campurkan ya nanti marwah NU-nya yang hitohnya yang kurang baik nanti di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama di Kecamatan Menjeng pada khususnya. Tapi selama sampean di GP Ansor Menjeng itu tadi disebutkan ada Abdi itu kan Ansor Menjeng Peduli. Ya. Itu munculnya di medio atau munculnya itu kan di eranya sampean ya Mas ya. Pada saat itu era munculnya Abdi itu di zaman kepemimpinan Mas Lutfi Hambali. Sampean yang wakil bendahara itu. Saya posisi pada saat itu wakil bendahara. Yang notabene itu menjadi kegiatan kegiatan positif yang dipertahankan di setiap periode selama setelah Mas Lutfi, di periodisasinya Mas Farid, dan sekarang juga di Mas Hanif itu tetap ada kegiatan Abdi berlanjut terus tidak pernah diganti. Dan karena imbas positifnya bagi masyarakat, pada khususnya masyarakat di Kecamatan Menjeng itu ya insya Allah terasa. Itu kegiatannya apa aja Mas Abdi itu? Yang kegiatan Abdi itu lebih banyak kegiatan sosial, dalam arti kita membantu, mungkin ada sahabat-sahabat Ansor yang mengalami musibah, terus kegiatan rutin di setiap Jalur Ansor itu ada santunan anak yatim, itu ya berkutat di situ. Bahkan kalau semisal di Kecamatan Menjeng itu mengalami musibah banjir, terkadang Abdi itu pasti turun. Abdi itu turun untuk bisa meskipun tidak bisa mengcover semua kebutuhan yang terdampak, tapi tetap memberikan kontribusi untuk bisa membantu bagi masyarakat yang terdampak banjir. Ya, memberikan terkadang bantuan makan. Iya, betul. Terakhir Abdi juga memberikan bingkisan untuk yang terdampak banjir, itu ya selalu dilakukan. Dan sumbernya Abdi ya dari kader sendiri. Patungan gitu ya? Patungan dari kader sendiri, sodakoh dari para kader sendiri. Luar biasa. Dengan kesadaran sahabat-sahabat seluruh kader Ansor Kecamatan Menjeng sendiri. Dan ini menjadi, saya melihatnya itu menjadi nilai plus. Iya. Dan itu menjadi kegiatan nyata yang dirasakan bagi masyarakat secara luas sebenarnya, seperti itu. Tadi Mas Tirta bilang sempat di kuliah di Surabaya. Kalau yang kita himpun itu informasinya itu Mas Tirta pas ya. Jadi ya juga masih muda, sekarang juga politisi di partai PKB, juga kuliahnya dulu di politik juga. Iya, betul. S1, S2-nya politik. S1, S2 saya di Ilmu Politik Universitas Airlangga. Apa Mas yang bisa sampean relasikan dari materi perkuliahan sampean dengan fakta-fakta di lapangan atau realitas di lapangan yang sampean temui? Kalau sinkronisasi materi atau teori yang ada di bangku perkuliahan itu lebih banyak sinkronisasinya terhadap korelasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan pada kegiatan-kegiatan praktis politiknya. Sehingga landasan teori yang saya dapat di dunia perkuliahan itu bisa dipraktekkan dalam menentukan sebuah kebijakan yang bisa berdampak positif secara luas bagi masyarakat. Kalau
kegiatan praktis politiknya itu hubungannya dengan teori yang saya dapat di perkuliahan itu ada pada grand design-nya. Jadi contoh dalam proses pemenangan itu pasti ada grand design pemenangan, strateginya, strategi pemenangan. Nah, teori yang kita dapat dalam perkuliahan itu bisa diterapkan di situ. Tapi tidak bisa saklek, karena kita berhadapan dengan masyarakat yang pasti memiliki masyarakat orang per orangnya itu memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Ekspektasinya juga beda-beda. Ekspektasinya pun berbeda-beda. Sehingga saya pada khususnya memakai teori yang saya dapat di perkuliahan itu hanya pada sebatas grand design-nya, bukan pada penerapannya. Kalau soal tadi Mas, ekspektasi itu yang saya lihat di Menjeng sendiri lah, masyarakat Menjeng itu yang sampean capture atau yang sampean tangkap atau yang sampean sorot itu kira-kira harapannya itu apa Mas, yang selama ini yang selama berjalan di lapangan, di ruang-ruang politik itu, apa yang sering kali jenengan dengar atau aspirasi dari mereka itu apa misalnya? Ekspektasi, maaf ini Mas, ekspektasi yang dimaksud itu bagaimana? Misalkan ini tentang solusi banjir misalkan, atau soal peningkatan infrastruktur atau apa barangkali. Pernah mendengarkan itu? Pastinya kalau berbicara masyarakat pada khususnya di Kecamatan Menjeng itu dari sudut pandang infrastruktur terhadap penanggulangan banjir itu yang menjadi kegiatan seksi ya, dalam artian pembahasan yang seksi. Dalam artian ini harus menjadi bunyi-bunyian yang mana sebenarnya sampai per hari ini itu belum ada solusi yang konkret. Dan di setiap momentum pemilu ini selalu muncul di Kecamatan Menjeng. Isu itu ya. Isu itu selalu muncul. Bahwa pembenahan infrastruktur segala macam terkait penanggulangan banjir itu selalu muncul di setiap momentum pemilu, dan pasca pemilu belum pernah ada yang bisa menyelesaikan. Tapi ini saya menjelaskan dari sudut pandang penerapannya ya, dalam artian penanggulangan banjir yang ada di Kecamatan Menjeng ini sebenarnya baru bisa terselesaikan dan terrealisasi itu apabila ada sinkronisasi antara kabupaten dan juga pemerintahan di atasnya. Jadi meskipun siapapun bupatinya, siapapun pimpinan-pimpinan di legislatif ataupun di OPD terkait, itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan jika tidak sinkron dengan pemerintahan provinsi. Karena punjer atau titik yang menjadi problematika banjir ini Kali Lamong, beberapa kabupaten ya, dan itu berkaitan dengan kabupaten sekitar yang dilewati oleh Kali Lamong. Nah, harmonisasinya itu ada di tingkat provinsi. Artinya hulu hilir ini harus nyambung, harus sinkron. Percuma jika kita di Kabupaten Gresik benar-benar serius ingin menyelesaikan, sudah akan kita lakukan pembebasan lahan segala macam, tapi tidak ada follow up atau langkah lanjutan dari provinsi maupun dari kabupaten yang ikut terdampak. Jadi saya statement ini supaya di setiap momentum pemilu ke depan banjir ini jangan dipakai sebagai isu yang ingin mendapatkan simpatinya masyarakat. Itu namanya pembodohan akhirnya. Karena masyarakat itu harus dipintarkan, jangan dibodohkan. Jadi kita itu kabupaten itu tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Harus ada sinkronisasi itu tadi.
Tapi katanya gini Mas Tirta, jadi ada yang kami dengar itu memang sedikit ada solusi gitu, sedikit ada upaya untuk minimal itu ada respons yang sudah diberikan pemerintah kabupaten dengan menormalisasi sungai dan lain sebagainya itu bukan konon ya, tapi memang faktanya memang awalnya itu banjir yang berlarut-larut sepekan gitu ya, 1 minggu lebih, itu sekarang itu lebih cepat surut. Itu menurut sampean itu betul atau enggak? Kalau selaku sahibul wilayah ini yang punya wilayah, kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten perlu kita akui bahwasanya memang langkah-langkah dari pemerintahan kabupaten itu juga ada dampak positif yang terjadi di daerah, pada khususnya di Kecamatan Benjeng. Cuman memang yang namanya banjir ya tetap banjir. betul. Terlepas surutnya kapan atau surutnya cepat atau tidak, ya namanya banjir mau bagaimana tetap banjir. Sedangkan kalau bisa disinkronkan apa yang menjadi isu tahunan setiap momentum politik ya kan memberantas banjir. Tapi kan berbicara memberantas banjir ini kan tidak terselesaikan. Jadi langkah yang dilakukan pemerintahan kabupaten itu juga perlu kita apresiasi karena juga ada dampak positifnya. Tapi ya ada tapinya, tapi yang namanya terdampak dan itu menjadi musibah ya tetap terjadi di Kecamatan Benjeng ini. Ya tinggal contoh saja kalau misalnya di desa saya ini, di desa Kedung Rukem, ya memang kalau misalnya banjirnya itu cepat surut ya selangnya cuman hitungannya 12 sampai 24 jam lah. Sebelumnya sampai berhari-hari ya? Nggak sampai juga berhari-hari. Kalau memang banjirnya itu besar seperti kapan lalu ya tetap akan berhari-hari. Iya. Tergantung intensitas hujannya, kirimannya. Tergantung intensitas hujan, tergantung kondisi Kali Lamong ini banjirnya meruah apa tidak. Sebenarnya sih di situ. Jadi memang ya kembali lagi itu kebijakan bersama yang harus diharmonisasi pemerintahan provinsi. Hulu ke hilir. Iya. Jadi Mas Tirta ini tentunya kan sejak 2018 sudah melihat-lihat kegiatan masyarakat, persinggungan langsung selain di partai juga di GP Ansor. Mas Tirta kalau melihat masyarakat Benjeng sendiri ini sebenarnya gimana Mas? Coraknya baik secara kebudayaan atau secara sosial atau katakanlah Amalia NU itu kira-kira tingkat kesemarakannya bagaimana sampai melihat? Kalau di Benjeng ini saya melihatnya itu terkait Amalia NU atau corak ke-NU-nya itu juga kental Mas. Karena masyarakat di Kecamatan Benjeng itu paling tidak sekitar 85% itu warga Nahdlatul Ulama. Sisanya yang menyebar, misalnya ada yang beragama lain ataupun ada yang dari organisasi lain. Sehingga tradisi-tradisi NU di Kecamatan Benjeng ini alhamdulillahnya ya tetap terjaga dan tetap terlaksana setiap ya, bahkan kalau ngomong desa saya lagi nih ya, kalau berbicara warga dari Muhammadiyah katakanlah, tetap kalau misalnya ada sanak keluarga atau saudaranya meninggal ya tetap 7 harian, tetap tahlilan dan tetap mengikuti ritme atau tradisi NU seperti biasa. Jadi kondusivitas di Kecamatan Benjeng dalam rangka merealisasikan atau mengamalkan amalia-amalia NU ya alhamdulillahnya tetap masif ya, tetap jalan, tetap tidak ada halangan apapun. Mungkin seperti itu. Mas Tirta, selama di baik itu di PAC GP Ansor Kecamatan Benjeng atau di PC GP Ansor Gresik, tentunya Mas Tirta kan terlibat dalam beberapa kegiatan.
Ada nggak Mas kegiatan yang menurut jenengan itu berkesan? Apakah itu dari sisi kemasannya atau karena substansi acaranya atau apa, barangkali ada ya? Saya kalau Paling ngomong sampean ingat. kesan kegiatan dari Ansor itu yang paling berkesan ya sebenarnya kalau kegiatan sih ya normal-normal aja Mas Hidir. Ya kegiatan di jalur Ansor terus dilanjut berkegiatan abdi yaitu normal-normal saja. Tapi yang paling berkesan di Ansor itu bagi saya itu hubungan antar sesamanya, Sesama kader. sesama kadernya. Oke. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Jadi teman-teman Ansor di Kecamatan Benjeng itu jika ada memang teman atau sahabat yang kesusahan yang ini itu kita tetap sesama kader itu tetap bisa menjalin komunikasi, solidaritasnya tetap terjaga dan lebih banyak kegiatan-kegiatan janduman bareng teman-teman itu sehingga bisa merekatkan satu sama lain antar kader. Dan di Kecamatan Benjeng itu minim konflik kayaknya. Ya. Tidak ada konflik yang di internal yang notabene itu bisa merusak soliditas. Ya. Jadi tingkat kedewasaannya itu tinggi. Contoh saja, berbicara Ansor itu jangan sampai dicampur baurkan politik. Ya. Itu kan menjadi isu yang sensitif sebenarnya di Ansor sebenarnya. Ya. Tapi di Ansor Benjeng itu memiliki kedewasaan yang sangat tinggi. Ya. Tidak pernah di Ansor itu memaksa para kader, di Ansor Benjeng itu memaksa para kadernya untuk mengikuti salah satu partai. Ya. Membebaskan. Bahkan kalau memang ada partai yang bisa ikut urip Nahdlatul Ulama melalui Ansor, monggo kita terbuka, teman-teman pasti terbuka. Ya. Tapi jangan sampai partai itu memakai nama Ansor, memakai nama NU tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi organisasi, bukan bagi personal ya, bagi organisasi. Karena tidak semua hal itu mau kalau misalnya dipakai untuk organisasi. Ya. Nah, jadi di Ansor itu tidak ada batasan terkait hal tersebut. Makanya saya sendiri, karena saya juga menjadi politisi di PKB, itu juga tidak pernah berstatement yang melebih-lebihkan partai saya sendiri, saya juga tidak pernah. Ya biarkan teman-teman itu yang menilai, biarkan teman-teman itu yang mengkoreksi, dan jika memang ada salah dalam melangkah PKB, saya sebagai ketua PAC juga siap kok untuk mendengarkan apa yang menjadi kesalahan kami atas nama partai. Mungkin itu. Mas Tirta, Mas Tirta ini kan saya kalau nggak salah beberapa kali ini saya pernah melihat sampai ke dukun ya. Satu sama Cak Lutfi Hambali di satu kafe. Itu kan rihlah luar biasa dari Benjeng ke dukun itu kan berapa kilometer itu, berapa puluh kilometer ya. Makanya saya tuh mikirnya begini, itu nanti kalau sudah jadi anggota dewan itu gimana itu, apa masih mau atau masih akan sempat gitu ya untuk rihlah begitu? Mumpung ini tercatat di media ya. Saya juga perlu menyampaikan, saya beransor, saya ber-NU itu adalah bentuk perkhidmatan, Mas. Ya. Jadi perkhidmatan itu tidak terpengaruh dengan jabatan atau tidak terpengaruh dengan kegiatan pribadi. Ya. Saya selama memang bisa untuk menghadiri, pasti akan saya hadiri. Tapi kalau memang saya tidak bisa, ya pasti saya akan menyampaikan tidak bisa. Ya. Tapi bukan berarti saya
memposisikan hanya sebatas memanfaatkan NU, memanfaatkan Ansor bagi kepentingan praktis saja, tidak. Tapi ya itu yang perlu saya tekankan, bahwasanya saya beransor, saya ber-NU itu adalah perkhidmatan saya sebagai warga Nahdlatul Ulama yang tidak cuman menjadi jamiah, tapi juga ingin menjadi pengurus. Nah, ini Mas Tirta, dalam perkhidmatan itu ada kadang dalam diri kita itu ada sosok patron atau yang kita idolakan, sehingga kemudian memantik spirit kita itu selalu melihat bahwa itu loh, beliau bisa seperti itu, maka saya minimal punya motivasi yang sama, yang serupa dengan tokoh yang kita kagumi itu. Punya enggak Mas tokoh yang dikagumi di Kabupaten Gresik? Jenengan? Tokoh yang saya kagumi jelas yang pertama ya almarhum Kiai Haji Robah Maksum. Beliau itu memang saya tidak kenal dekat ya, cuman beliau itu pernah menjadi narasumber saya di tesis saya di S2 Ilmu Politik. Jadi saya sempat beberapa kali, ya lumayan sering berdiskusi dengan beliau terkait berbicara ke PKB-an, berbicara ke NU-an, ya saya banyak juga berdiskusi dengan beliau. Dan yang kedua ya memang ketua saya sendiri, Pak Kodir, beliau bisa memanage kegiatan-kegiatan apa yang melekat di diri beliau dengan kegiatan-kegiatan ke-NU-an yang notabene itu juga menjadi perkhidmatan beliau. Nah, itu menjadi patron saya untuk bisa menjadi contoh bagi saya untuk bisa merealisasikan, mengupayakan dan menerapkan apa yang sudah dilakukan di Kecamatan Wringin Anom, dan itu bisa kita lakukan di Kecamatan Menjeng. Karena kalau saya sering berdiskusi dengan beliau itu banyak hal yang sudah dilakukan oleh beliau bagi kepentingan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Wringin Anom. Nah, hal seperti itu yang ingin saya contoh, ingin saya praktekkan untuk bisa saya realisasikan dan bisa memberikan manfaat lebih bagi NU secara organisasi induknya beserta seluruh banomnya di Kecamatan Menjeng. Mungkin itu sih Mas Kidil ya. Untuk yang tadi saya jenengan bilang sempat bersinggungan dengan bersentuhan atau konsultasi dengan almarhum Kiai Robah ya. Ada nggak Mas quote atau dawuh beliau yang melekat dalam diri sampean yang nantinya itu menjadi satu kata yang memperdomani sebagai seorang politisi juga seorang aktivis NU barangkali ada? Kalau quote detailnya dari Kiai Robah itu, almarhum Kiai Robah itu saya lebih banyak mengejawantahkan artinya ya. Oke. Saya sempat memang saya pernah berdiskusi dengan beliau itu pernah juga berpesan, bahwasanya memang dia bilang PKB itu adalah organisasi politik yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi ibarat NU itu adalah bapak, PKB adalah anak. Akhirnya pada perkhidmatan setiap kader PKB itu adalah wajib untuk bisa membantu Nahdlatul Ulama. Apapun manfaat politik, manfaat yang didapat oleh PKB itu harus bisa disinkronkan dengan kepentingan Nahdlatul Ulama.
itu, dan bahasa bahasa simpelnya, PKB ke NU itu adalah sebuah kewajiban, tapi kalau NU ke PKB itu bukan berarti sebuah kewajiban. Siap. Itu memang realita. Siap. Nah, itu menarik itu. Iya. Berarti yang pernah jenengan capture atau yang pernah jenengan ingat dawuhnya beliau seperti itu ya, Mas. Iya. Ya. Terus Mas Tirta untuk sahabat-sahabat ini tentunya melihat sosok sampean ini adalah pencapaian yang sampean hari ini dapatkan itu hal yang istimewa. Dan tentunya ini juga menjadi satu keberkahan dari proses yang tidak pendek gitu ya. Ya juga berproses dalam perkhidmatan di GP Ansor khususnya. Barangkali ada yang ingin jenengan sampaikan untuk kader-kader yang sedang berproses, bahwa proses itu barangkali tidak mengkhianati hasil atau bagaimana, atau barangkali ingin jenengan sampaikan. Ya, bagi teman-teman semua, kita berorganisasi itu harus bisa menentukan niatnya. Kalau niat kita itu memang niat untuk kepentingan orang banyak, itu pasti akan ada banyak sekali cobaannya. Maka dari itu, dengan cobaan-cobaan yang ada itu, kita harus bisa lebih dewasa dalam menyikapinya, dan juga harus bisa lebih bersabar untuk bisa mencapai titik tertingginya dari kita dalam berorganisasi. Yaitu apa? Yaitu memberikan manfaat bagi organisasi. Jangan sampai kita pada khususnya berorganisasi di Nahdlatul Ulama, di Ansor, itu kita hanya sebatas mendapatkan manfaatnya, tapi tidak memberikan manfaat. Penerima manfaat. Jadi kita harus menjadi personal yang bisa memberikan manfaat bagi kebesaran organisasi yang kita cintai. Mungkin itu. Siap. Mas Tirta sebagai anggota Dewan kan sebagai policy maker ya, sebagai pemegang kebijakan, pembuat kebijakan, juga yang mengontrol kebijakan daerah. Ini yang sudah mulai di penghujung segmen Mas Tirta. Jadi sebagai anak muda, berapa Mas usianya sekarang, Mas? Saya usia di tahun ini 31. 31, kan masih muda sekali itu jadi anggota Dewan. Nah, usia 31 dengan basic pendidikan yang cukup ya, yakni S2 di ilmu politik ya. Terus juga hari ini juga diberikan posisi yang bisa menentukan kebijakan. Kira-kira apa yang sudah jenengan persiapkan, yang sudah jenengan bayangkan ketika nanti di Dewan itu nanti akan bagaimana anak muda ini, khususnya kebijakan-kebijakan untuk anak muda? Kalau menanggapi hal itu, ini sedikit perlu saya luruskan ya. Siap. Kami fungsi di DPRD itu tidak membuat kebijakan, tapi mengawal dan mengontrol kebijakan dari pihak eksekutif. Sehingga langkah saya sebagai pemuda itu akan betul-betul mensinkronkan apa-apa yang menjadi kebijakan eksekutif, yang mana itu bisa berdampak secara luas bagi masyarakat, berdampak positif secara luas bagi masyarakat, dan saya akan betul-betul menolak apa-apa kebijakan dari pemerintahan eksekutif yang mana itu berdampak negatif bagi masyarakat. Karena ini menjadi pertaruhan kita pada pemuda agar lebih bisa komitmen terhadap masyarakat dan bisa menjadi penyeimbang bagi pihak eksekutif nantinya. Mungkin itu. Ya. Mungkin itu. Jadi
Tidak ada kompromi atau pakai kompromi, Mas? Tidak ada kompromi. Iya. Tidak ada kompromi. PKB saya tidak mungkin ada kompromi pada khususnya bagi kebijakan yang tidak berdampak positif bagi masyarakat. Ya, oke. Mas Tirta, apa namanya? Kalau kita melihat ini Gresik akan mengalami transisi pemerintahan ya di penghujung tahun 2024. Barangkali ada bayangan atau ekspektasi pemimpin ideal di Kabupaten Gresik itu kelak seperti apa sih, Mas? Dari sudut pandang anak muda juga yang baru saja terpilih gitu. Artinya kan sudah ngerti, oh yang diminati oleh masyarakat itu seperti ini misalkan. Barangkali punya bayangan, bukan orangnya ini tapi Ya, idealnya, kriterianya itu seperti apa? kriterianya ya memang idealnya kalau untuk menghadapi pilkada Ya, di tahun 2024 ini ya memang lebih baik kandidat atau segala macamnya itu menakar kira-kira itu hal yang bisa memberikan impact yang baik bagi masyarakat itu seperti apa. Nah, dari pemikiran itu saya pada khususnya itu melihat dan menyikapi pilkada itu harus kandidat itu bisa mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena ini berbicara pilkada dan lebih mendetailnya terkait pilkada ini itu ya saya pada khususnya itu melihat langkah yang akan diambil oleh partai. ya, Langkah yang diambil oleh partai. Kenapa? Karena memang ini hal yang memang perlu akan bisa menjadi pembahasan kita bersama. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit hal kalau berbicara pilkada ini, saya sangat berharap betul memang harus ada perubahan. Perubahan entah itu perubahan kebijakannya ya. atau itu perubahan orangnya, saya juga tidak tahu. Kayak Tapi kepemimpinan. berbicara perubahan itu menjadi penting, Ya, karena perlu sekali kita kritik dan juga kita mawas diri itu impact yang sudah diberikan terhadap masyarakat itu seperti apa. ya, Kalau memang dirasa itu kurang ya harus dirubah, kan seperti itu Mas Gidit. siap. Jadi hal perubahan itu memang perlu kita lakukan untuk bisa membuat Kabupaten Gresik ini lebih baik lagi. Karena resource-nya Gresik ini besar sekali, Mas. Ya, Gresik itu kabupaten yang juga memiliki atau mendapatkan predikat di salah satu titiknya itu adalah proyek strategis nasional. siap. Sehingga ini kalau pemerintahan eksekutifnya itu tidak bisa mensinkronisasi, mengambil peran bagi masyarakatnya, ya saya yakin masyarakat di Kabupaten Gresik ini hanya sebagai penonton saja nantinya, tidak bisa menjadi penikmat yang bisa merasakan apa itu proyek strategis nasional, dampak hadirnya proyek strategis nasional. Mungkin itu masuk itu, Mas. Mungkin itu. Oke. Jadi mungkin itu pemirsa Nugres Channel, podcastan kita bersama Mas Tirta yang singkat tapi cukup banyak berbagai narasi yang disampaikan tadi cukup mantap sekali. Ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Mas Tirta kita bisa berdiskusi lagi. Siap. Apakah nanti di forum-forum yang lain baik secara offline maupun streaming gitu.
memang harapannya ini bisa berkelanjutan podcast Ya. ini. Mohon dukungannya juga Ya, teman-teman sahabat-sahabat Ansor dan Nugres khususnya juga disupport nantinya. Mungkin itu Mas Tirta, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah Terima kasih, diberikan. Mas. Sudah Terima kasih. mengganggu aktivitasnya, mohon maaf. Terima Di kasih. penghujung Ramadan ini. Demikian dari saya Ahmad Hidir Amirullah selaku host podcastan Lompongan Ramadan PCGP Ansor kolaborasi dengan Nugres Channel. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantul, wabarakatuh. mantul pokoknya.